Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Syukur Sidik, mahasiswa Antropologi Budaya, Universitas Gadjah Mada, Angkatan 2023. Melalui video ini, saya akan memaparkan tentang salah satu tradisi unik yang ada di kota Surakarta, yaitu berebut kotoran kebo Kyai Slamet untuk mendapatkan keberkahan pada upacara kirap yang memperingati malam 1 Suro. Agar mendapat informasi yang relevan dan akurat, saya melakukan wawancara bersama salah satu tokoh kebudayaan di kota Surakarta, yaitu Kanjeng Gusti Pangeran Haryo Dipokusumo selaku pengageng parentah Keraton Kasunanan Surakarta untuk berdiskusi mengenai tradisi kirap malam 1 Suro ini. Dari yang berkaitan dengan keraton ya ada 3 hal. Keraton itu sekarang harus bisa mampu tetap bisa melestarikan, bisa mengembangkan bahkan inovasi baru yang berkaitan dengan tata cara, ada tradisi budaya yang bersumber dari Keraton Kasunanan Surakarta Kiniran. Jadi upacara kirap malam 1 Suro itu merupakan tradisi yang sejak awal semula tidak dilakukan sejak Keraton Kasunanan Surakarta ini secara masing sudah selesai. Namun dalam perkembangannya, saya sampaikan tadi tahun 70-an itu kemudian kirap itu kawasan atau lokasinya berubah. Jauh itu cuma sekitar Banyuwangi. Itu setiap malam Kamis. Dan kemudian setelah itu dikembangkan dalam malam 1 Suro itu di kawasan Keraton Surakarta seperti sekarang ini. Makna pengertian malam 1 Suro mengapa itu dipilih sebagai momentum dalam hal ini tahun baru dari kalender Jawa yang diinisiasi atau diciptakan oleh Sultan Agung Prabu Hanyakrono sebagai Raja Mataram, yaitu pengertiannya di situ adalah 2 sistem kalender, tahun Saka dan tahun Jawa. Nah, malam 1 Suro itu dimaknai adalah kenapa yang sebelum Sultan Agung itu menjadi pilihan sebagai tahun barunya yang dijadikan suatu bentuk peristiwa atau kejadian kirap tersebut, karena yang Sultan Agung itu adalah memiliki nilai yaitu Kiai Jawa tapi Islami. Nah, itu sebenarnya kalau pautnya dengan ajaran para wali, terutama Sunan Kalijogo yang berhubungan dengan Kiai Islam tapi Jawa. Nah, makna daripada kirap 1 Suro itu nanti akan ditemukan dalam pengertian sosiologis antropologisnya, kan orang Jawa itu selalu menyampaikan komunikasi kepada masyarakat, atau dalam ini Keraton Kasunanan Surakarta dalam melestarikan mengembangkan tradisi itu berupa homo simbolikum sebagai manusia yang suka memberikan makna pengertian melalui simbol-simbol. Misalnya tiap upacara perkawinan ada pasang janur, pakaian tradisi yang bermacam-macam pakai dan sebagainya, itu adalah makna simbol. Jadi masyarakat supaya memahami, mengerti tidak hanya bahasa ucapan dalam pengertian komunikasi, tapi melihat saja itu sudah memberikan nilai pengertian makna tersebut. Nah, intinya setiap kirap itu ada 3 hal, yaitu sebagai tatanan, tuntunan, dan yang terakhir sekarang ini karena ada kaitan pariwisata menjadi tontonan. Nah, dari tatanan dan tuntunan ini simbolisnya, spiritnya yang diambil adalah Kiai Slamet yang kemudian dijelaskan ini antara lain berupa simbolisnya adalah kerbau. Nah, karena kerbau kita bisa tahu kerbau itu sangat berhubungan dekat dengan kehidupan masyarakat, tradisi adat budaya terutama masyarakat pedalaman, yaitu yang berhubungan dengan kebiasaan sebagai petani. Fungsi kerbau itu dengan para petani sangat dekat untuk muluku, bajak, transportasi itu waktu itu kan semua menggunakan kerbau. Nah, di sini yang kemudian dijadikan makna simboliknya itu bahwa hubungan manusia dengan kehidupan masyarakat secara keseluruhan membutuhkan makhluk lain, yaitu hewan dalam hal ini adalah kerbau. Nah,
Kerbo ini setiap tahun memiliki suatu tugas khusus mengenai malam satu suro itu. Nah, pengertian itu juga makna simbolis banyak para leluhur dari keraton itu yang menggunakan asmo atau nama-nama dengan nama Kerbo, misalnya Kebu Kanigoro, Kebu Kenongo, yangnya Joko Tingkir Sultan Hadiwijoyo, salah satunya begitu. Di generasi yang lebih lanjut lagi banyak sekali yang menggunakan nama-nama semacam itu. Intinya simbolis ini diharapkan memberikan makna. Jadi orang Jawa mengatakan asmo atau nama Kinaryo Joko. Jadi pemberian nama, pemberian itu diharapkan suatu Joko dua alis itu menjadi harapan agar masyarakat itu mengerti, mengetahui bahwa seseorang atau benda atau apa saja yang berkaitan dengan nama itu memberikan suatu harapan yang baik. Mungkin agak berbeda dengan pengertian yang dimaksudkan William Shakespeare ya, yang berkaitan dengan apa artinya sebuah nama itu. Nah, kalau orang Jawa nama memang itu dikaitkan dengan harapan kehidupan baik. Nah, di Apadara Satu Suro ini penuh dengan pengertian antara introspeksi dan harapan dalam hal ini untuk menyongsong tahun yang ke depan atau tahun yang dilaksanakan kemudian. Nah, salah satunya masyarakat kemudian memiliki keyakinan kepercayaan khusus yang kaitannya dengan kotoran kerbau atau toletong. Bagaimana kita ketahui bahwa yang berkaitan dengan kotoran kerbau atau toletong itu karena kembali ke pertanian tadi, masyarakatnya itu sebagai pupuk. Kan ada pupuk nabati tadi. Sebenarnya itu ada sinkronisasi. Memang beberapa hal simbolis pengertian daripada benda ubur rampe semua itu memberikan makna. Misalnya dalam upacara suro itu ada yang dikatakan dengan sesaji. Sesaji itu materi yang disuguhkan itu misalnya berupa makanan. Itu diambil dari makanan dari yang tumbuh berbuah tapi yang di bawah tanah. Yang misalnya ketela, kemudian ubu, kacang dan sebagainya itu intinya maknanya orang harus mengerti latar belakang kehidupannya bahkan asal usul kemana asalnya. Kemudian polo kesampar atau makanan atau buah atau hasil bumi yang di atas tanah seperti penimun, kemudian semongko atau yang lain-lainnya, labu dan sebagainya, itu maknanya orang agar mengerti tentang apa yang dilakukan kehidupannya yang sedang dijalankan. Nah, juga polo gemantung yang di atas tanah, di atas itu misalnya pisang, kemudian kalau pas musim misalnya mangga sekarang ini atau yang kaitannya dengan buah-buah yang di atas tanah, tidak di permukaan tanah itu supaya tahu manusia itu hidup punya pengharapan. Nah, butuh pengharapan itu tapi juga akan kemana hidup itu selanjutnya. Nah, kalau dalam istilah bahasa Jawa itu sangkan parani dumadi sangkan paran. Nah, ini diramu oleh saya sampaikan tadi Ingkang Singu Sultan Agung sebagai raja yang Jawa tapi Islami, kemudian juga ajaran Sunan Kalijogo yang berhubungan dengan kaitannya dengan Islam tapi Jawani. Artinya mengapa makanan itu dibuat dari takir? Oh, takir itu maknanya takwa dan zikir. Jadi orang hidup harus punya pengertian harus takwa dan zikir. Dan dalam nilai-nilai malam satu suro itu dikaitkan semuanya, nilai itu dijadikan satu di ini. Mungkin ada yang satu bermunajat, meditasi, sholat hajat, kemudian berkaitan dengan keyakinan masing-masing termasuk kirab itu. Nah, bagi masyarakat secara umum, ternyata masyarakat umum itu tidak hanya sekedar nonton, gitu, tapi juga terlibat dalam proses nilai yang terkandung dalam upacara suro itu. Nah, buktinya apa? Salah satunya buktinya adalah mereka mengambil sesuatu yang dipercaya memberikan nilai makna khusus, misalnya mengenai bunga yang dipakai untuk itu. Nah, terakhir yang kita lihat adalah tadi yang sampaikan sesuai arah penelitian itu kan kotoran.
memang sangat kontroversial dinilai dari keadaan sekarang ini. Tapi apapun yang berhubungan dengan kepercayaan dan sugesti sekarang bahasanya itu memang sangat sulit diterjemahkan dalam ilmu pengertian pengetahuan. Memang ada nilai lain yang sugesti itu dilihat dari sudut pandang berbeda. Perkembangan tradisi adat budaya Jawa sekarang ini yang tambah nilai tadi yang saya sampaikan yaitu mengenai adalah sebagai wisata salah satunya, yaitu dimana waktu itu diciptakan tidak mengerti pemahaman pengertian pariwisata itu. Nah sekarang konsepnya lebih jelas, yaitu menjadi cultural heritage tourism. Jadi turis itu mereka melihat spesifikasinya minat khusus mengenai peninggalan sejarah. Nah ini termasuk warisan budaya tak benda, dan ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda pada peringkat nasional tradisi adat budaya Sulawesi. Nah di situ memang harus dirinci penilaian pemahaman. Jadi Sangkan Maran yang Dumadi ini Sangkan Maran mengajarkan tentang tata nilai asal usul kehidupan manusia sampai manusia nanti akan kemana, itu berdasarkan dengan kepercayaan dan keyakinan, mungkin mengangkut local religion, kapitayan, kejawen, mungkin juga agama dan sebagainya. Intinya bahwa percaya hidup itu ada yang menghidupi, tapi ada hidup sesudah hidup ini, kan itu. Itu apa ya? Nah, dan kaitannya dengan cokro manggilingan, misalnya kehidupan itu bersiklus dan sebagainya. Gitu. Nah, yang lebih fokus lagi yaitu apa yang kita lihat dari simbol itu, makna dari selamat itu, dan beberapa elemen dari semua nilai-nilai yang berada di situ. Misalnya di upacara itu setiap malam suro ada satu doa bersama itu. Kemudian yang kedua itu kemudian kirapnya itu sendiri. Yang ketiga adalah meditasi, sholat hajat, dan yang terakhir adalah sholat subuh selesai. Itu yang rangkaiannya. Nah di situ banyak nilai, misalnya makanan yang tadi diwadahi takir, mengenai mana takwa dan dikir. Nah tadi yang fokus mengenai termasuk pupuk yang dipercaya masyarakat hanya bisa dilakukan pada waktu malam satu suro. Mengapa tidak diambil setiap hari misalnya? Jadi ada makna sinkronisasi, adalah suatu sugesti antara tradisi, adat, budaya, dan keyakinan yang kemudian masyarakat memahami, mengerti bahwa itu memiliki makna, tapi juga ada gunanya, atau dalam hal ini ada keraton berkahnya gitu. Harus ada penelitian lebih lanjut kalau itu dilihat akibat daripada itu. Tapi yang jelas bahwa kotoran kerbau itu bisa menjadi sumber daripada pupuk. Dalam ini adalah pupuk hewani. Gitu. Nah, berkaitan dengan tatanan, tontonan, tuntunan, misalnya yang berkaitan dengan nilai sosial masyarakat, ekonomi. Jadi begini, masyarakat sebagian percaya bahwa keraton itu dalam tanda petik bahasanya adalah berkahi, memberi berkah. Nah sekarang kata berkah itu sekarang sudah ditarik ke nada nilai-nilai agama, bahkan kegiatan itu oleh agama tertentu atau keyakinan tertentu tidak sesuai. Padahal itu nilainya berasal dari nilai budaya, yang kemudian diadopsi seolah itu menjadi nilai agama, kemudian agama malah justru mengurangi nilai budaya ini. Nah, ini mesti harus ada ya cross culture, ada pengertian cultural gap yang harus dijelaskan lagi, karena di situ ada asimilasi, kemudian juga berkaitan dengan nilai budaya yang harus disinkronisasikan. Gitu. Nah, akomodasinya misalnya yang berkaitan dengan kebutuhan perangkat yang sekarang, misalnya bahwa malam satu suro itu dampak ekonominya misalnya orang pada jam 12 malam dia kemudian membuka parkir, jual wedang rundi, bakso, makanan-makanan tradisi yang ada tengah malam, yang biasanya pada waktu tengah malam itu kan tidak ada. Nah, itu jelas ada nilai ekonomi yang bahasa sekarang lebih dekat misalnya dengan UMKM misalnya. Tapi juga transportasi, misalnya apakah di saat malam satu suro itu orang naik bus, naik kereta api, naik pesawat atau mobil dan sebagainya mengalami peningkatan manfaatnya gitu. Atau juga yang lebih jelas akomodasi, misalnya hotel-hotel, penginapan dan sebagainya menjadi naik.
karena orang tertarik dengan upacara suro. Nah itu dampak nilai ekonomi yang kemudian ternyata upacara satu suro itu masih bermanfaat atau bisa dijadikan suatu triggering atau penggerak daripada kegiatan kehidupan masyarakat. Maka pemerintah memutuskan, wah ini berarti harus diputuskan menjadi warisan budaya tak benda pada peringkat nasional. Itu misalnya dalam contohnya. Nah, pariwisata juga mengatakan itu menjadi cultural heritage tourism, minat khusus sebagai tradisi adat yang dijadikan suatu daya tarik wisata. Jadi begini, pengertian kirap itu bahwa suatu prosesi yang di dalamnya ada suatu tatanan, ada suatu tuntunan, ada tontonan, itu pengertiannya sudah sejak zaman dahulu kerajaan di bumi Nusantara ini, terutama di tanah Jawa itu ada. Raja pergi atau raja keliling wilayah itu mesti dengan kirap, prosesi. Nah, sejak zaman dulu. Nah, sampai sekarang prosesi itu tetap dilaksanakan. Misalnya kirap dalam Sumenengan, kirap Bakdo Mulut, kirap Grebek Besar, Idul Fitri dan sebagainya. Itu termasuk kirap satu suro ini dianggap masyarakat memiliki suatu kontinuitas sustainable, ada yang berkelanjutan. Nah, apa? Yaitu tatanan dan tuntunannya dalam nilai-nilai yang berkaitan dengan kapitayan atau bahasa sekarang yang lebih dilihatkan kejawen, yang sebetulnya itu mengangkut tata nilai kehidupan masyarakat yang dimahirkan dari sistem kerajaan waktu itu. Nilai-nilainya termasuk keraton Sunan Soekarno itu ada 4 hal yang harus diteladani, yaitu di situ ada karakteristik yang disebut adalah samat sinamatan, saling mengingatkan. Yang kedua adalah doyo dinoyo, saling memperkuat, gotong royong. Kemudian yang ketiga dungo dinomo, saling mendoakan. Dan yang keempat ngapuro ngapuro, saling memaafkan. Jadi di tradisi adat yang sumber dari Keraton Kasunanan Jakarta minimal ada bahasa semacam itu yang terus secara kontinuitas berkelanjutan dilestarikan bahkan dikembangkan. Yang bahasa sekarang lebih berkata asas sinergitas, misalnya begitu, keterlibatan, kolaborasi dan sebagainya itu. Nah itu sampai sekarang kenyataannya bisa berkelanjutan dengan baik. Bahkan kalau orang melihat misalnya dari sisi tontonan, apa itu tontonan yang menarik, tidak ada sesuatu atraksi yang itu bisa menjadi daya tarik. Itu sangat linear, tapi orang mungkin kemudian melihat dari sisi sebaliknya, bukan dari sisi apa yang hanya dilihat dari kasat mata indrianya, tapi ada indria lain yang harus juga dikembangkan. Ya seperti Pak Tumi ini dan juga yang lainnya banyak, termasuk yang sekarang abdi dalam itu masih sekian puluh tahun melaksanakan kegiatan yang setiap tahunnya itu diuri-uri atau dilestarikan bahkan dikembangkan. Nah memang 5-10 tahun yang akan datang itu kita juga berhadapan dengan perubahan masyarakat, termasuk kegiatan perhatian masyarakat termasuk generasi yang sekarang ini, apakah mereka masih membutuhkan, memerlukan semacam itu sebagai bagian tata nilai kehidupannya atau suatu tata cara nilai yang harus dia laksanakan atau tidak. Memang ini yang menjadi tantangan bagi keraton, ibarat antara ikan dengan air. Ikannya ikan laut, airnya air tawar, sudah tidak hidup. Demikian juga fungsinya keraton sebagai ikannya atau masyarakat sebagai airnya, itu bisa balik. Nah, ke depan kita harus realitas menyadari bahwa masyarakat kita itu masyarakat tradisional dalam kita nilai budaya yang danun. Tapi realitas kondisi situasi sudah modern. Nah, apakah masyarakat itu nanti seperti masyarakat yang digambarkan di mata uang? Jadi sisi adatnya masih ada, tradisi, sisi modernnya ada. Karena kalau masyarakat Solo terutama atau keraton menjual modern saja sekarang, dalam arti menjual atau mengembangkan modern, sudah kalah dengan budaya-budaya yang lainnya, mengejarnya jauh.
Tapi kalau cuma hanya tradisi saja, adat budaya saja dikembangkan, apakah itu bisa menjawab tantangan zaman sekarang? Nah, maka ada semacam cross culture ya, itu sinkronisasi yang bisa mesti asimilasi budaya, juga adaptasi budaya juga semua yang akan berkaitan dengan nilai-nilai budaya yang bisa menjawab tantangan masa sekarang dan masa yang datang. Itu yang menjadi tak bersama. Kita semua sebetulnya sedang mengalami itu. Bahkan ujian itu juga ditanyakan kepada misalnya agama. Banyak yang menanyakan apakah agama itu mampu menjawab tantangan zaman sekarang sampai yang datang. Nah, itu kalau iman keyakinannya itu tidak kuat, itu bisa tergelincir kita. Sekarang yang muncul adalah kesenjangan pemahaman, terutama untuk generasi muda. Nah, ini kesengajaan atau magic skenario. Ada 3 cara menghancurkan suatu bangsa. 1, hapus semua ada tradisi nilai-nilai leluhurnya, dihapus semua. Yang kedua, hilangkan semua yang berhubungan dengan sejarah masa lalunya. Dan yang ketiga, isi dengan sesuatu yang baru, yang berbeda sama sekali dengan ada tradisi yang lain. Misalnya gitu. Nah, itu dipahami orang-orang semacam ya para tokoh, para guru, para pendiri bangsa ini. Wah, ini kalau dilanjutkan, kita makanya sekarang dijadikan misalnya di GBHN bahwa puncak-puncak budaya daerah adalah merupakan terbentuknya budaya nasional. Misalnya itu sudah menjadi garis ketentuan. Prinsip Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari Mojopahit. Mojopahit tradisi adat budaya pernah begini. Kemudian Pancasila misalnya negara-negara sebagai tradisi untuk anak-anak muda. Apakah terjadi tidak kesenjangan pemahaman? Karena apa? Kita sebagai masyarakat itu banyak mengalami salah paham karena menerima paham yang salah. Nah, ini harus ada orang yang benar-benar mengerti, memahami, tahu persis sebetulnya arah perjalanan bangsa Indonesia itu bagaimana yang diharapkan oleh para inovator atau para pendiri bangsa. Bahkan Rifanda itu bisa membentuk seperti negara semacam ini, apakah kemudian ada atau sebelumnya ada nilai yang berbeda. Nah, maka dibutuhkan berkelanjutan. Berkelanjutan itu ya dari generasi yang lain. Nah, sampai sekarang itu generasi sekarang itu apakah masih tertarik? Misalnya saja kalau bermain game misalnya atau main bulanan, apakah misalnya saja cerita bawang merah bawang putih itu ditaikkan dalam suatu IT misalnya, atau mungkin sudah ada cerita tradisi legendaris itu dinaikkan yang nilai-nilainya fokusnya itu ditonjolkan, bukan adegannya. Nah, sekarang kan kita bukannya kan adegan gini-gini, tapi nilai-nilainya itu hampir dilupakan. Jadi cuma kulit, tapi isinya tidak ditonjolkan. Nah, ini mungkin ya kembali lagi kepada Indonesia Raya sebetulnya. Indonesia Raya kan sebetulnya bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tapi realitasnya kan kita melihat bangun itu badan metropolitan kota luar, gedung-gedung, jiwanya bagaimana? Jangan sampai masyarakat itu teraliniasi bahwa melihat suatu bentuk bangunan katakanlah itu sebenarnya bangunan untuk siapa? Apakah itu untuk generasimu atau generasi kita atau apakah untuk yang lain? Nah, budaya juga begitu. Karena ada tradisi itu masyarakat mengatakan sudah nggak ada gunanya itu tidak relevan, dan padahal dia pemahamannya belum untuk apakah itu perlu ada sosialisasi dari kedua arah pihak termasuk agama. Jadi ini yang harus jadi tantangan kita semua. Jadi semacam ya mungkin ujian bagi kita semua untuk menjadikan Indonesia ini lebih baik, yang bersumber dalam hal ini tata cara ada tradisi budaya Jawa. Sebagai kesimpulan, makna inti dari kirab ini adalah masyarakat meminta keselamatan, keberkahan, dan sarana introspeksi agar menjadi pribadi yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Dalam kirab ini diwarnai hal-hal unik. Salah satunya berebut kotoran kerbau bule sebagai bentuk interpretasi makna keberkahan dalam upacara tersebut. Untuk memahami tradisi ini, tidak cukup hanya melihat dari permukaannya saja. Perlu pemahaman dan pengetahuan yang mendalam untuk mengetahui makna dan nilai yang ingin disampaikan dalam upacara ini. Sebagai warisan budaya tak benda,
Kirab harus dipahami sebagai sebuah tatanan, tuntunan, dan tontonan, di mana tatanan merefleksikan kehidupan masyarakat yang disimbolisasikan melalui kirab. Lalu, memiliki tuntunan yang direfleksikan dari berbagai rangkaian acara di dalamnya yang memuat nilai-nilai luhur dari sebuah masyarakat Islam yang jawani. Dan sebagai tontonan yang memiliki sisi positif sebagai sarana hiburan yang edukatif bagi masyarakat. Sekian video mengenai penjelasan tradisi berebut kotoran kebo Kiai Slamet sebagai tugas akhir mata kuliah pengantar ilmu budaya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.